Ini 5 barang yang gue pakai saat WFH. Selamat datang di konten terbaru Tek-Tek, yaitu adalah mie Tek-Tek. Wow, siapa yang suka makan mie? Tulis di kolom komen. Jadi di konten mie Tek-Tek ini adalah konten yang lebih personal gitu ya. Gue akan sharing pengalaman gue pakai gadget tertentu. Kalau kemana, kalau misalnya gue trip, biasa gue pakai apa aja sih, gue bawa apa aja sih gitu kan. Gue bisa share juga. Dan gue juga bisa memberikan tips and trick dari gue. Oke, jadi memang di kondisi-kondisi yang sekarang ini, ya kita tahu kondisinya memang lagi nggak baik. Nggak cuma di Indonesia, tapi memang di beberapa negara juga. Yang dikarenakan karena virus corona. Dan membuat kita semua jadinya work from home ya. Tapi kalau gue sih sebenarnya bukan karena corona juga sih jadi work from home ya. Karena sebelumnya pun gue udah WFH ternyata ya. Dari dulu gue udah ngedit-ngedit video, kerjanya juga di rumah. Nggak di rumah sih, di cafe juga pernah. Tapi ya sekarang mau nggak mau harus di rumah ya kan. Karena memang kita harus ya social distancing, ya lebih jaga kesehatan kita juga sih. Cukup sedih ngeliat Indonesia, tapi gue percaya sih di balik memang musibah yang kita alamin ini, percayalah Indonesia akan lebih bersatu cuy. Kita juga boleh lah bantu doain mereka gitu kan. Pemerintah, Pak Jokowi ya kan, pusing coy mikirin gimana caranya menanggulangi corona ini. Dan garda terdepan kita yang sekarang itu adalah para medis. Itu sih berjasa banget cuy untuk saat-saat ini. Dan pasti corona dan krisis ekonomi akan segera kelar. Percayalah. Alright, so hari ini gue akan sharing ya pengalaman gue WFH ya kan, ngedit di rumah ya kan, ngelakuin segala sesuatu pun di rumah, dan gadget-gadget apa aja sih yang gue pakai. Bukan cuma gadget, mungkin aksesorisnya juga. Let's go. Yang pertama ini yang udah paling krusial banget, itu adalah laptop gue. Wow, ini laptop kalau kalian tahu ini laptop udah lama banget cuy. Udah dari 2012 ya kan. Ini adalah MacBook Pro 13 inch. Awalnya itu dia memang belum SSD ya, tapi gue udah upgrade juga jadi SSD. Dan RAM-nya pun gue udah upgrade dari 4 RAM-nya, sekarang udah 10. Rada nanggung sih, karena dia ada 2 slot kan. Yang awalnya kan 22, nah gue baru ganti 8 yang satu nih. Nanti kalau ada rezeki satu lagi ya, jadi 16 full ya kan. Buat apa aja sih ya kan? Yang pertama, buat ngedit video ini nih ya kan. Buat ngedit video itu gue pakai Premiere, gue pakai ini. Buat buka YouTube ya kan, gue juga pakai ini, nonton segala macem. Dan juga di tengah-tengah sekarang kan semua apa-apa udah online ya. Ibadah online, bahkan meeting pun kita online. Gue lebih memilih untuk pakai MacBook gue sih. Dan ternyata memang gue udah lama kan nggak pernah pakai webcam dia kan, apa kameranya dia, gue pakai ini, dan ternyata bagus juga loh kameranya loh. Nah ini adalah barang utama gue sih. Nah gue pengen share sih, maksudnya kan ini kan udah lama banget ya. Gue beli 2012, sekarang udah 2020, mungkin berjalan udah 7-8 tahunan. Dan gue juga mungkin gue menggunakannya tidak terlalu apik-apik banget, ya kan? Ya gue akan sharing nih kerusakan-kerusakan apa aja ya. Yang pertama, ini kalian lihat di sini layarnya sudah retak cuy. Dan gue nggak tahu ini retaknya karena apa gitu kan. Gue maksudnya nggak pernah yang kayak misalnya jatuh atau apa yang gue lihat di depan mata gue gitu, enggak. Jadi karena gue biasanya pakai tas gitu ya, pada satu hari gue keluarin dari tas gue, pas gue pengen keluarin laptop, pas gue buka jebret udah kayak gini cuy. Dan gue nggak tahu tuh kenapa. Masih misteri sih sebenarnya di gue, cuman ya udahlah, pelan-pelan akhirnya gue harus bisa menerima. Dan untungnya di pinggir, jadi nggak terlalu mengganggu penglihatan gue kalau lagi ngedit atau lagi apapun gitu ya. Kalau di tengah mungkin itu ngeganggu banget deh. Dan buat ganti pun mahal banget cuy. Yang kedua sebenarnya speaker gue tuh udah rusak. Ya kan, speaker ini tuh udah jebol gitu ya. Jadi udah berebet-berebet suaranya. Baterai juga gue udah ganti, kayak baterai udah gue ganti. Terus juga yang terakhir itu adalah casan. Casan itu gue udah ganti sebanyak 2 kali. Dan gue gantinya memang yang nggak original ya, karena memang mahal banget, gue nggak sanggup. Tapi yang penting ya udahlah, yang penting dia bisa ngecas dulu dengan baik gitu. Jadi itu dia barang pertama gue. Dan sekarang langsung barang kedua ya. Yup, barang kedua gue adalah ini dia, mini speaker gue, JBL Go. Kenapa gue beli JBL Go ini? Karena memang tadi gue udah sharing juga, speaker gue tuh udah berebet gitu ya. Dan kalau misalnya gue pakai headset terus, pegel coy. Capek kuping gue kalau misalnya terlalu kelamaan gitu pakai headset. Jadi gue memilih untuk beli mini speaker. Kan kalau speaker gede kan konyol juga. Kalau gue kerja di luar nggak mungkin bisa gue bawa ya kan. Dan ini recommended banget. Serius deh, ini buat kalian yang mau cari mini speaker yang murah ya. Oke, maaf nih saya nggak yang mahal-mahal dulu ya. Ini murah, sekitar gue beli waktu itu 250 ribuan. Dan kalau kalian mau beli, linknya gue taruh di description bawah ya. Cuman memang kelemahannya menurut gue ini adalah di Bluetooth-nya. Kayak Bluetooth-nya juga belum 5.0 ya. Dan jadi menurut gue itu masih sering hilang timbul. Dan gue lebih memilih untuk pakai
kabel AUX-nya ya di bawah sini nih. Gue lebih memilih pakai kabel AUX-nya. Jadi lebih aman gitu ya. Dan dari segi model pun gue seneng banget, keren cuy. Yap, ini dia barang ketiga gue, yaitu adalah headset dan headphone gua. Oke, kita satu-satu dulu bahasnya ya. Oke, yang pertama ini murah aja sih headsetnya ya. Ini dari Miniso. Ini kayaknya mungkin sekitar 50 ribuan sampai 100 ya. Gue juga lupa harganya. Dan ini biasa gue pakai. Memang kalau buat ngedit juga gue pakai ini sih. Kalau untuk di luar, karena kalau pakai headphone konyol aja sih, kegedean pak. Dan untuk saat-saat ini karena semua tadi udah serba online, gue lebih sering belakangan ini pakai Zoom untuk meeting dan segala macamnya. Karena ini kan juga ada mic-nya ya, jadi gue lebih pakai ini sih. Ya kalau untuk suara sih standar aja pak, namanya juga harganya segitu ya kan. Dan yang kedua, ini adalah headphone gue, ini headphone sayangan gue, itu adalah ATH M30X. Waktu gue juga lupa tuh waktu itu beli di tahun berapaan, kayaknya 2016an mungkin ya gue belinya. Dan ini harganya sekitar 900 ribuan. Dan gue juga lupa nih beli di mana, jadi gue nggak bisa kasih linknya juga karena gue lupa. Tapi banyak kok seller-seller di Tokopedia pun banyak yang jual. Kalau ini biasanya gue pakai saat biasa untuk streaming ibadah online gue biasa pakai headphone ini karena biar lebih lebih kusyuk gitu gue berasanya kan, lebih ketutup semua telinga gue, lebih isolate juga luarnya, lebih enak aja. Cuma memang kadang-kadang kelemahannya ya plus minus sih, ini kabel panjang banget coy. Lu lihat kabel panjang banget. Ya kalau untuk di kita tempat yang jauh-jauh sih enak sih. Nah, gue pengen share dikit kenapa gue waktu itu gue beli ini. Kenapa gue beli ini karena gue itu kan sebenarnya kan kalau kalian tahu gue itu kuliah di sound engineering jurusannya. Pasti kalian banyak yang nggak tahu juga sound engineering. Tapi buat kalian yang tahu sound engineering boleh tulis di kolom komen. Kalian luar biasa. Dan gue tuh berurusan dengan rekaman segala macam. Jadi gue butuh audio juga yang nggak terlalu bass-boost ya. Jadi yang lebih flat dikit. Istilahnya kalau kita tuh anak-anak audio tuh bilangnya suaranya tuh jujur gitu. Jadi pada saat kita mixing ya kan, kita edit suaranya itu tuh benar gitu. Nah sekarang walaupun gue udah nggak ini lagi, udah nggak terlalu banyak megang audio lagi, ya ini ternyata juga berguna buat ya itu tadi buat denger lagu ya kan, buat nonton video segala macem. It's good. Ke barang keempat gue, yap ini penting banget, sangat penting menurut gue. Kemana-mana gue pasti bawa ini ya kan, kerja pun gue pakai ini, di rumah pun gue pakai ini gitu kan. Sebelumnya gue punya juga stop kontak yang lama gitu, cuman modelnya sangat jelek ya udah, dan dia nggak ada portnya. Ini menurut gue ini gue perlu banget, jadi gue beli ini dan murah juga. Ini adalah ya Xiaomi punya ya, gue juga nggak tahu mereknya apa, tapi yang jelas ini adalah stop kontak dari Xiaomi. Sayangnya memang di sini masih 2 ampere ya, tapi ya it's okay lah, cukup kok menurut gue. Dan nah gue juga demennya ini kabelnya yang begini nih, bukan yang cuman bulatan 2. Jadi ini masih bisa depends nih, kalau misalnya kabel gue ada yang stop kontak yang 3 pun masih bisa langsung colok, ya kan? Dan juga memang ini tidak dapat ya, by the way. Nah, dia tuh colokannya juga 3 begini. Jadi memang rada, ya paling tinggal cari colokannya doang. Tapi sisanya aman sih. Ini useful banget buat gue. Dan yang terakhir adalah modem. Ini paling penting coy. Ya ngomongin modem pasti ngomongin soal koneksi WiFi. Ya kita work from home, gimana caranya kita berhubung dengan orang-orang luar kalau kita nggak pakai WiFi ya kan? Atau misalnya kita kalau di handphone kan juga kita pakai internet, pakai kuota. Ini adalah XL Go. Gimana? Nih apa jangan-jangan dia itu saudaraan sama JBL Go gua? Mana sama-sama hitam juga lagi. Nah ini bener-bener nyelamatin gua karena kemarin itu WiFi gua kan awal-awal aman-amannya ya kan damai sentosa gitu kan. Ya udahlah work from home santai. Tiba-tiba mati coy WiFi gua coy. Waduh. Gitu kan. Kalau misalnya gue pakai personal hotspot tuh karena di ruangan gue pun sebenarnya sinyalnya nggak gitu bagus gitu kan. Dan pasti baterai juga sayang lah. Wah, tapi ini menyelamatkan gue bro. Dan walaupun gue akhirnya harus beli kuota lagi, tapi akhirnya gue bisa berinternetan lagi dengan ya udah dengan seperti biasa. Ya kalau misalnya kita bisa lihat nih keterangannya nih, ada beberapa keterangan juga. Tuh, dia itu adalah 4G dan maksimalnya itu dia bisa sampai 150 Mbps. Ya, tapi ini tergantung juga ya koneksi kalian ya. Kalau koneksinya sinyal lagi kecil ya gimana mau 150 Mbps, nggak bisa. Oke, dan Wi-Fi-nya 2,5 GHz ya kan, belum yang 5 GHz tapi oke. Nah, memang kelemahannya itu adalah di baterainya karena baterainya itu baru cuman 6 jam coy. Jadi ya harus sedia power bank atau mungkin taruh di stop kontak gitu. Maksimal 10 perangkat yang bisa kita colokin. Bukan colokin maksudnya, yang bisa kita pakai untuk modem Wi-Fi-nya. Dan yang terakhir, keamanan, ada perlindungan, ya password. Itu normal aja sih. Untuk harganya itu sekitar 500-600 ribuan. Nah buat kalian yang mau beli, linknya udah gue taruh di description. So bisa langsung berbelanja di sana kalau kalian juga membutuhkan ini. So ini dia. Sebenarnya nggak 5 barang sih, tapi 6 barang gue yang gue pakai waktu WFH. Nah, kalau kalian, apa sih yang kalian pakai waktu
Apa yang kalian pakai waktu work from home? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe. Oke? Karena subscribe itu gratis, guys. Kata Ata. Kalau kalian mau follow Instagram kita juga bisa di kiri gue, ya kan? Itu mungkin di kanan kalian. Tag ID, silakan boleh banget di-support kita lewat follow ini. Thank you udah nonton video gue dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian juga boleh tulis di kolom komen. Dan konten apa lagi yang kalian mau, oke? Apa yang mau gue share lagi, ya itu boleh tulis di kolom komen juga ya. See you in the next review or the next content. Bye.